Shalom, Shalom Bapak Dr. Adolf Bastian Butar-Butar MTH. Saya akan menyampaikan doktrin Tritunggal, dan dalam tugas bedah buku Tritunggal menurut Alkitab dari buku Dr. Erastus Sabdono, dan saya mendapatkan tema Roh Kudus pribadi ketiga. Disusun oleh Yulianti Francisca dengan nomor induk mahasiswa 4 Romawi strip 16821. Dan saya akan membahas tentang Roh Kudus pribadi ketiga dari bukunya Bapak Dr. Erastus Sabdono. Saya akan membahas beberapa poin, yaitu pengertian pribadi, ciri kepribadian Roh Kudus, dan bahkan Roh Kudus pribadi ketiga. Pengertian dari pribadi membahas mengenai Tritunggal. Roh Kudus selalu mendapat tempat sebagai pribadi ketiga. Pertanyaannya, apakah ini bisa dibenarkan? Untuk menjawab hal ini, kita harus membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud pribadi itu. Apakah Roh Kudus bisa dikatakan suatu pribadi? Biasanya yang disebut sebagai pribadi adalah oknum yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Tetapi definisi ini tidak lengkap atau belum cukup. Secara tersirat, Alkitab menunjukkan bahwa pribadi adalah oknum yang bisa mandiri atau independen dan bisa tidak terikat oleh siapapun dan apapun. Pribadi juga bermakna oknum yang dapat mengambil keputusan tanpa dipaksa atau diatur oleh pihak manapun, atau dengan kata lain memiliki kedaulatan sendiri. Contohnya, Lucifer dan para malaikat bisa memiliki kedaulatan sendiri, itu sebab mereka bisa memberontak kepada Allah. Demikian pula Tuhan Yesus bisa berdaulat dengan memiliki kehendak dan rencana sendiri. Tetapi dalam kenyataannya, Tuhan Yesus memilih melakukan kehendak Bapa daripada kehendak dan rencananya sendiri. Lalu ciri kepribadian Roh Kudus. Apakah Roh Kudus bisa dikatakan suatu pribadi? Tentu bisa. Sebab Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Contohnya, Roh Kudus memiliki kehendak. Itu di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Lalu Roh Kudus memiliki pikiran dalam Roma 8 ayat 27. Roh Kudus mempunyai pengetahuan dan bisa menyelidiki segala sesuatu di 1 Korintus 2 ayat 10. Dan Roh Kudus memiliki perasaan didukakan dalam Efesus 4 ayat 30. Dan masih banyak lagi tindakan Roh Kudus yang diungkapkan Alkitab. Jadi, Roh Kudus adalah pribadi jika ditinjau dari keberadaannya yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Lalu Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Apakah Roh Kudus bisa dikatakan sebagai pribadi ketiga dalam Tritunggal? Tentu saja bisa dijawab ya. Sebab Roh Kudus adalah representasi dari Allah atau Elohim. Tetapi ini tidak bersifat mutlak. Harus diingat, Roh Kudus bukan Allah Bapa dan juga bukan Allah Anak. Roh Kudus adalah Roh Kudus. Harus dicatat di sini, Roh Kudus bukan roh yang keluar dari Tuhan Yesus, tetapi dari Bapa. Ketika Roh Kudus berurusan dengan manusia dan hadir di tengah-tengah kehidupan, seakan-akan dia terpisah dari pribadi Allah Bapa. Apakah Roh Kudus pribadi ketiga dari Allah Tritunggal?
Bisa dijawab tidak bila dikaitkan dengan relasinya. Nyanyi huruf besar berarti menyatakan dia yang tidak dapat terpisah dari Allah. Jadi bisa dikatakan bahwa Roh Kudus bukan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Mengapa? Sebab Roh Kudus mengalir dari Allah Bapa dan tidak pernah ada keterpisahan atau kemandirian mutlak dengan Allah Bapa. Itu di dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kata keluar dari Yohanes 15 ayat 26, bahasa aslinya atau bahasa Yunani dikatakan ekporiomai. Sedangkan bahasa Inggrisnya diartikan be discharged atau proceed. Be discharged berarti menjalankan atau melaksanakan. Dan proceed itu menyalurkan. Jadi artinya Roh Kudus keluar dari Allah Bapa. Tetapi Roh Kudus tidak dapat terpisah dari Allah dan tidak bisa berdaulat mandiri secara mutlak tanpa ikatan dengan Allah Bapa. Sebenarnya kalau mengatakan Roh Kudus pribadi ketiga, timbul kesan bahwa Roh Kudus bisa terpisah dari Allah Bapa. Padahal Roh Kudus adalah Roh Allah Bapa sendiri. Roh Kudus adalah cara kehadiran Allah Bapa di segala tempat, zaman dan waktu. Roh Kudus adalah perwakilan dari lembaga Allah atau Elohim yang esa. Oleh sebab itu, orang percaya harus menanggapi, menerima, dan memperlakukan Roh Kudus sebagai pribadi yang hidup dan menghormatinya sebagaimana menghormati Allah Bapa dan Allah Anak. Seseorang yang tidak menghormati Roh Kudus berarti sama dengan tidak menghormati Allah Bapa dan Allah Anak. Itu ringkasan melalui buku mengenai Tritunggal dari buku Dr. Bapak Erastus Sabdono. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.